Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas uji normalitas dengan metode Lilliefors. Uji normalitas dengan metode Lilliefors digunakan apabila datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. Pada metode Lilliefors, setiap data XI itu diubah menjadi ZI dengan transformasi ZI sama dengan XI min X bar per simpangan per S itu simpangan baku, X bar itu nilai rata-rata. Nah, untuk statistik ujinya kita memakai rumus L karena ini bahas tentang Lilliefors makanya L sama dengan maksimum mutlak F ZI min S ZI dengan daerah kritisnya L, di mana L lebih besar dari L alfa dan N. N yaitu ukuran sampel atau jumlah sampel. Contohnya, sebuah sampel berukuran 7 diambil secara random dari suatu populasi. Ketujuh nilai tersebut adalah 8, 5, 7, 6, 9, 15, dan 13. Dan alfanya kita ambil alfanya seperti yang sudah ditentukan, yaitu 5%. Jadi ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk statistik ujinya dengan rumus L sama dengan maksimum mutlak FZI min SZI. Jadi sebelum melakukan perhitungan kita harus tahu nilai ZI ini dulu. Jadi untuk mengetahui nilai ZI itu perlu rumus yang sudah kita terterakan tadi, yaitu ZI sama dengan XI per ZI sama dengan XI minus X bar per S. Jadi kita harus tahu nilai ZI-nya, XI-nya, X bar-nya, dan S-nya. Langsung ke dalam perhitungan, berarti X itu sampelnya dari soal. Dari contoh soal kita buat dalam tabel, dan ada X kuadratnya juga. Ini adalah dari soal, kita pindah ke tabel ini dan kita jumlahkan sehingga dapat hasil sigma X itu 63, hasil dari penjumlahan 8 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Dan X kuadratnya, X kuadrat berarti dari sampel ini 8 kuadrat berarti 64, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Untuk X kuadratnya juga kita jumlahkan, itu sigma X kuadrat dapat hasil 649. Jadi setelah menemukan nilai X dan X kuadrat, selanjutnya yaitu X bar. X bar kita pakai rumus sigma X per N. Sigma X sudah dapat hasil tadi 63. Dan N itu jumlah sampel. Sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. 63 bagi 7 yaitu 9. Setelah mencari nilai X bar, selanjutnya yaitu nilai S, simpangan baku. Dengan rumus akar N kali sigma X kuadrat minus kali sigma X kuadrat per N kali N kurang 1. Jadi kita masuk hasilnya, simpangan akar nilai N
nilai N yaitu jumlah sampel, berarti ada 7 tadi. Nilai sigma X kuadrat berarti ada 649. Terus sigma X ada 63, terus dikuadratkan sesuai dengan rumus. Terus per N jumlah sampel 7 kali N min 1 berarti 7 kurang 1. 7 kali 649 dapat hasilnya 4543 kurang 63 kuadrat berarti 3969 per 7 kurang kali 7 kurang 1 6 berarti 7 kali 6 42. 4543 dikurang 3969 dapat hasil 574 per 42. Akar dari 574 bagi 42 dapat hasil 13,6. Akar dari 13,6 dapat hasil 3,69. Selanjutnya kita cari XI, ZI, FZI, SZI, mutlak FZI minus SZI. Nah, di langkah ini XI-nya sampelnya. Sampelnya di sini sama dengan jumlah sampel yang tadi, tapi yang tadi kita urutkan sesuai soal, sedangkan di langkah sini kita urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti dari 5 dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 13 dan 15. Untuk ZI-nya di sini sesuai dengan rumus XI kurang X bar per S. Kita langsung cari ke XI ini. XI yaitu di sini nilai sampelnya 5 berarti 5. X bar sudah kita cari tadi, X bar hasilnya 9 berarti 9. Terus per S udah kita cari juga tadi, dapat hasilnya 3,69. Berarti 5 kurang 9 bagi 3,69. Dapat hasil 1,08. Untuk sampel berikutnya itu sama juga, cara carinya sama juga. Sehingga dapat hasil 6 berarti nilai ZI-nya 0,81, 7, 0,54 dan seterusnya. Nah, untuk cari FZI kita ada catatan sedikit. FZI. Nah, ZI di sini inilah hasil dari ZI. Jadi udah ada ZI-nya. Terus kita masukkan rumus P kali Z lebih kecil sama dengan 1,08 sama dengan P. Z ini hasilnya 0,5 karena 5%. Untuk ZI-nya 1,08 kita membutuhkan tabel Z. Jadi di tabel Z kita tadi ada 1,08 berarti kita tengok 1,0 dan di 8-nya 1,0. Berarti 0,35 3599 0,3599. Jadi kita tambah dengan 0,5 dapat hasil 0,8599. Nah, kita masukkan ke tabel. Berarti FZI dari 5 dapat hasil 0,8599. Untuk nilai sampel berikutnya cara carinya sama juga sama kayak gini. Ini kalau misalnya positif, di sini jadi penjumlahan.
Dan jikalau di sini negatif, misalnya minus 1,08, berarti di sini 0,5 kurang 0,3500 kurang 0,3599. Nah, dan di sini semua positif. Nah, semua positif berarti penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya SZI. Ya. Untuk SZI yaitu 1/7, berarti satu bilangan yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Per N ini nilai jumlah sampel, berarti ada 7 sampel tadi, berarti 1/7, 2/7. Inilah gunanya tadi di XI kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini adalah gunanya. Jadi 1/7 sama dengan 0,14, 2/7 sama dengan 0,28, nah, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya mutlak FZI kurang SZI. Nah, jadi FZI kita dapat hasil, SZI juga udah dapat hasil, berarti kurang ya, berarti 0,8599 dikurang 0,14 gitu, dan dapat hasilnya 0,7199. Jadi mutlak di sini berarti kalau mutlak berarti harus positif semua. Nah, seperti contoh ini 0,9545 dikurang 1, dapat hasilnya minus. Tapi karena di sini mutlak, maka hasil di sini plus gitu. Nah, sudah dapat hasil semuanya, kita kembali ke rumus awal, yaitu L Lillie force sama dengan maksimum mutlak FZI kurang SZI. Nah, maksimum dari FZI SZI. Nah, kita lihat di tabel terakhir, di tabel paling ujung. Nah, nilai yang paling maksimum, yang paling gede yang mana? Nah, berarti yang pertama 0,7199. Langkah uji selanjutnya yaitu daerah kritis. Kita cari daerah kritis. Nah, dengan rumus L alfa N, nilai alfa sudah ditentukan yaitu 0,05 atau 5%. N nilai sampelnya 7. Jumlah sampelnya ada 7. Jadi untuk mengetahui sampelnya, untuk mengetahui Lillie force-nya ini, nah, kita perlu tabel daftar nilai kritis untuk uji Lillie force. Nah, berarti kita lihat di 7 tabelnya. Nah, berarti kita lihat di 7 dan alfanya 0,05, berarti nilai kritis untuk uji Lillie force-nya yaitu 0,300 ya, 0,300. Daerah kritis L, di mana L lebih besar dari L alfa N. Kita masukkan hasilnya, L di mana L lebih besar dari 0,300. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, daerah yang diarsir ini adalah daerah kritis. Nah, daerah kritis. Coba kita lihat L hitung ini yaitu dari rumus tadi, rumus Lillie force ini. Ya, ini. Nah, berarti L hitung 0,7199. Nah, jika kita masukkan ke dalam gambar ini, berarti 0,7199 berada di daerah mana? Yaitu di daerah yang diarsir. Nah, bukan daerah yang tidak diarsir. Kalau daerah yang tidak diarsir berarti kurang dari 0,300. Karena ini lebih besar daripada 0,300, maka dia berada di daerah diarsir.
berarti L hitung berada di daerah kritis. Nah, berada di daerah kritis. Nah, ini berada di daerah kritis. Kalau tidak berada, nah seperti ini tulisannya. Karena ini berada kayak gini. Nah, berarti L hitung berada di daerah kritis. Maka keputusan ujinya hipotesis 0 ditolak. Nah, jika L hitung berada di daerah kritis, hipotesisnya ditolak. Jika L hitung berada bukan di daerah kritis, maka hipotesis nolnya diterima. Maka kesimpulannya sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk uji normalitas dengan metode Lilliefors.